Shalom saudara sekalian, hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan yang diambil dari 2 Samuel pasal 4 ayat 1 sampai dengan 12. Saya akan membacakan beberapa bagian saja dan saya harap saudara juga membaca satu bagiannya, ayat 1 sampai dengan yang ke-12. Ketika didengar anak Saul bahwa Abner sudah mati di Hebron, maka hilanglah keberaniannya dan terkejutlah seluruh orang Israel. Anak Saul mempunyai dua orang sebagai kepala gerombolan, yaitu yang satu bernama Bana dan yang kedua bernama Rekab. Keduanya anak Rimon, orang Benyamin dari Beerot. Sebab Beerot pun terhitung daerah Benyamin. Orang Beerot sudah melarikan diri ke Gitaim dan menjadi pendatang di sana sampai sekarang. Ketika ada orang yang membawa kabar kepadaku demikian, Saul sudah mati dan memandang dirinya sebagai orang yang menyampaikan kabar baik, maka aku menangkap dan membunuh dia di Siklag. Dan dengan demikian aku memberikan kepadanya upah kabarnya. Terlebih lagi sekarang, setelah orang-orang fasik membunuh seorang yang benar di rumahnya di atas tempat tidurnya, tidaklah aku menuntut darahnya daripada kamu dan melenyapkan kamu dari muka bumi? Sesudah itu Daud memberi perintah kepada anak buahnya untuk membunuh mereka, tangan dan kaki mereka dipotong, kemudian mayat mereka digantung di tepi telaga di Hebron. Tetapi kepala Ish-boset diambil dan dikuburkan di dalam kubur Abner di Hebron. Ya, saudara sekalian, kematian Abner meruntuhkan kerajaan Ish-boset. Tentu, karena Abner dianggap sebagai jagoannya lah di kerajaannya Saul begitu, dan akhirnya Abner meninggal. Semua anggota keluarga Saul lari ketakutan dan bersembunyi. Sampai Mephiboset menjadi timpang karena jatuh sewaktu pelarian dari Daud. Artinya ketika mereka ya sibuk-sibuknya lari gitu ya, mungkin masih bayi begitu, akhirnya jatuhlah sampai kakinya Mephiboset itu menjadi timpang. Dan memang pada waktu itu lazim keluarga kerajaan yang kalah pasti akan dihabisi oleh musuhnya. Saudara pasti sudah menonton di film-film drama Korea dan lain sebagainya begitu ya. Bahwa kalau ada satu dinasti yang runtuh pasti akan dikejar sampai ke keluarganya supaya tidak ada yang hidup dan bisa menuntut balas kembali. Situasi ini dimanfaatkan oleh Baana dan juga Rekab sebagai kepala keamanan Ishiboset. Mereka melakukan satu rancangan yang sangat buruk terhadap Ishiboset. Mereka membunuh Ishiboset dengan sadis ya, dan membawa kepalanya kepada Daud. Jadi waktu lagi tidur, lalu dibunuh. Jadi ini sebenarnya sih pembunuhan agak curang begitu ya. Benar-benar curang sekali begitu. Tidak man to man, biasanya diajak berantem dulu begitu ya. Enggak. Ini benar-benar satu rancangan dan dirancangkan dengan sangat licik. Bahkan sangat sadis. Lagi tidur, dibunuh, kepalanya dipotong, lalu dibawa-bawa. Jadi bisa kebayang saudara sekalian ini bentuknya sudah memang sangat amat sadis. Dan dengan harapan Daud akan memberikan kedudukan kepada mereka, setidaknya dibiarkan hidup saja. Jadi kedua orang ini, baik itu Baana dan juga Rekab, berpikir bahwa mereka akan mendapatkan ganjaran yang luar biasa. Mereka tidak memperhitungkan satu dan lain hal. Mereka pikir pasti Daud senang karena Daud bisa sah sebagai raja atas Israel. Namun di luar dugaan bahwa Daud malah marah dan menghukum kedua orang tersebut dengan cukup sadis juga begitu ya. Tapi memang hukumannya itu harus sangat berat karena itu menjadi simbol bagi rakyat semuanya supaya mereka tidak melakukan satu kekejaman juga terhadap seorang pemimpinnya. Karena memang tidak ada di dalam kamusnya Daud dari dulu untuk membunuh Saul dan keturunannya. Ini kehebatan daripada seorang bernama Daud, bahwa dia memang tidak pernah sedikit pun berniat untuk membunuh Saul, walaupun Saul itu adalah sangat jahat kepada dia, apalagi kepada keturunannya. Tidak ada dalam kamusnya Daud. Sehingga Daud menjadi sangat marah sekali ketika Ishiboset dibunuh dengan cara demikian. Hal ini dia pegang, saudara sekalian, sampai menjadi raja. Padahal dia punya satu kekuatan yang powerful begitu ya, untuk membunuh Ishiboset misalnya, ataupun Saul pada waktu itu ada kesempatan, tetapi dia tidak pakai. Walaupun ada kesempatan, bahkan sampai menjadi raja, dia tidak mau membunuh Saul dan juga keluarganya. Ya, saudara sekalian, kita bisa melihat di sini bahwa Daud itu berhasil menahan diri untuk tidak membalas Saul dan juga keturunannya. Saya rasa ini bukan hal yang mudah bagi seorang yang bernama Daud yang memiliki kesempatan
dan juga saat ini memiliki kekuatan dan kekuasaan untuk membalas. Tetapi itu tidak dia lakukannya. Daud juga berhasil tidak membawa persoalan dia dengan Saul sampai kepada keturunannya. Saudara, bukan terbalik dengan seperti kita ya. Kalau kita misalnya bermusuhan dengan saudara kita, maka kita akan menceritakan kepada anaknya. Anaknya lalu bermusuhan dengan saudara kita dan juga anaknya. Nanti anaknya menceritakan lagi kepada anaknya lagi, level cucu begitu, dan seterusnya. Bukankah kita seringkali melakukan hal itu, saudara sekalian, bahwa apa yang menjadi masalah bagi kita, kita ceritakan kepada keturunan kita dan dibawa-bawa sampai keturunan berikutnya dan berikutnya. Tapi tidak dengan Daud, saudara. Dia cukup sampai di Saul. Sampai kepada keturunannya dia tidak melakukannya. Nanti salah satu contohnya adalah Mephiboset, dia tidak bunuh. Begitu ya. Jadi nanti berikutnya ada ceritanya lagi. Dia tidak bunuh oleh Daud. Daud tidak membunuh Mephiboset. Nah, ini artinya Daud berhasil tidak membawa persoalan sampai kepada keturunan-keturunannya. Artinya rantai balas-membalas diputus dengan kasih. Daud berusaha sebenarnya untuk berdamai dengan Ishiboset dan juga keturunan Saul yang lainnya. Saudara, menjadi pelajaran penting bagi kita pada saat ini, saudara sekalian. Kita tidak lagi memberikan satu rantai balas-membalas dalam kehidupan kita ini. Kita tidak lagi memperpanjang rantai balas-membalas. Tetapi marilah kita putuskan rantai balas-membalas itu dengan kasih dan juga perdamaian. Mari, saudara sekalian, kita mengusahakan perdamaian dalam kehidupan kita. Dan Tuhan pasti akan memberkati kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita hari ini.